Fenomena permusuhan sebagian tokoh dan pengikut tasawuf terhadap dakwah salafi bukanlah sesuatu yang baru teman-teman sekalian. Di berbagai belahan dunia Islam, terutama di Indonesia, kita sering sekali melihat bagaimana para penganut tasawuf menyerang, mencela, bahkan memfitnah dakwah salafi dengan berbagai tuduhan seperti Wahabi keras, salafi anti maulid, salafi suka mengkafirkan, salafi anti wali Allah, dan seterusnya. Namun apakah tuduhan-tuduhan ini benar? Atau justru menunjukkan adanya ketakutan mendalam terhadap kebangkitan dakwah tauhid yang murni yang digaungkan oleh salafi? Mari kita bedah secara ilmiah, akidah, dan historis kenapa tasawuf memusuhi dakwah salafi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa tasawuf menyerang salafi. Dakwah salafi berlandaskan pada tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Tauhid yang dibawa oleh salafi menolak keras segala bentuk perantara seperti tawasul batil, tabaruk syirik, permohonan kepada wali yang sudah wafat, dan keyakinan bahwa wali bisa mengetahui hal yang gaib. Sedangkan dalam tasawuf, terutama tasawuf yang ekstrim dan gulu, banyak praktik yang menyimpang dari tauhid seperti meminta kepada wali yang sudah mati, yaitu istighosah bil amwat. Keyakinan bahwa wali memiliki karomah yang melampaui kenabian. Zikir bid'ah dan tarian sufi menganggap makom tertentu dapat menyatukan diri dengan Allah Subhanahu wa taala seperti panah dan ittihad. Salafi datang dengan pisau tajam kritik ilmiah yang membongkar semua penyimpangan ini. Maka tak heran teman-teman sekalian penganut tasawuf merasa terganggu dan balik menyerang salafi. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, dakwah salafi sangat ketat terhadap batas-batas ibadah. Seperti harusnya ada dalil yang sahih dan tidak boleh menambahi ajaran Rasulullah. Sementara itu teman-teman sekalian, banyak kalangan tasawuf justru memperkenalkan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Maulid Nabi dengan pujian yang melampaui batas, ratib dan wirid tertentu yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahlilan dan selamatan yang diwariskan secara adat istiadat, zikir berjamaah dengan nyanyian dan irama. Ketika salafi mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada contohnya dari Nabi, langsung mereka dicap sebagai kelompok yang keras dan ekstremis. Sebenarnya yang sedang diserang bukan pribadi salafi, tetapi intisari dakwah Rasulullah, yaitu ittiba, mengikuti Nabi dan meninggalkan bid'ah. Teman-teman sekalian, tasawuf sangat identik dengan kultus individu terhadap mursyid, syekh tarekat atau wali. Dalam ajaran mereka, perkataan syekh bisa dijadikan hujjah, bahkan kadang mengalahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu teman-teman sekalian, salafi diajarkan untuk mengikuti dalil, bukan figur. Kalimat yang terkenal di dalam dunia salafi ialah setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat pengikut tarekat sangat marah. Bagi mereka, mengkritik mursyid sama saja dengan menghina wali Allah. Padahal para ulama salafi hanya menginginkan agar umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada ajaran manusia yang penuh kesalahan. Permusuhan tasawuf terhadap dakwah salafi bukan hanya di masa kini teman-teman sekalian. Ia berakar dari sejarah yang panjang, dari
zaman Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh yang sangat keras menentang ajaran tasawuf yang menyimpang. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwanya di Jazirah Arab banyak memerangi kebiasaan kaum sufi yang melakukan istighosah dan tabaruk di kuburan. Akibatnya teman-teman sekalian, hingga hari ini nama Wahabi dijadikan stigma buruk oleh kalangan sufi dan Asy'ari untuk menyudutkan dakwah salafi. Mereka tidak membantah dengan ilmiah tetapi menyerang dengan propaganda. Di banyak wilayah teman-teman sekalian termasuk Indonesia, tarekat-tarekat sufi menjadi pendukung status quo, bahkan bagian dari sistem politik, privilege, dana, dan kehormatan sosial. Dakwah salafi yang mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, bahwa tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Rasulullah, dan bahwa Islam tidak mengenal kasta, murid, menjadi ancaman langsung bagi otoritas mereka. Maka permusuhan itu bukan hanya ideologis, tetapi juga ekonomis dan politis. Berbeda dengan kelompok lain yang mencoba berdamai dengan segala aliran, salafi tegas dan konsisten dalam masalah akidah. Syirik ya tetap syirik walau itu dibungkus dengan budaya. Bid'ah ya tetap bid'ah walaupun dibungkus dengan namanya tarekat. Sesat ya tetap sesat walau pelakunya bergelar kiai maupun syekh. Inilah yang membuat kelompok tasawuf itu gerah. Mereka terbiasa dimuliakan, dielu-elukan, dijadikan panutan. Namun salafi datang dengan cermin kebenaran yang membuat wajah-wajah penyimpangan terlihat sangat jelas. Di zaman modern ini teman-teman sekalian, umat butuh dalil, argumentasi, dan logika yang sehat. Tasawuf yang sering sekali hanya menawarkan pengalaman mistik, cerita-cerita wali, dan dogma emosional tanpa dasar yang kuat. Sementara itu, salafi tampil dengan metodologi ilmiah, mengutip dalil, sanad, perkataan ulama salaf, dan pendekatan yang rasional dalam beragama. Ini yang membuat kaum muda yang terdidik lebih tertarik kepada salafi dan menjauhi dari tasawuf tradisional yang dianggap usang dan tidak relevan lagi. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, permusuhan tasawuf terhadap dakwah salafi adalah konflik ideologis antara tauhid yang murni dan keyakinan yang menyimpang yang dibungkus oleh kesalehan spiritual. Salafi datang membawa cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan tasawuf ekstrim membangun agama baru di atas kerangka zikir, wali, dan mimpi. Bukan salafi yang keras, tetapi tasawuf yang tidak siap untuk dikritik. Bukan salafi yang memecah belah teman-teman sekalian, tetapi tasawuf yang membuka dan menutup pintu ittiba. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, ya silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.